Oke, halo selamat pagi anak-anak semuanya kelas 5 ABCD. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Semoga tetap sehat, tetap jaga diri, jaga kesehatan agar tidak tertular dari virus COVID-19 ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Aga sudah masuk tema 2 untuk mata pelajaran IPA-nya ya. Tema 2 judulnya adalah udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk ke subtema 1 dulu ya. Bagaimana cara tubuh kita mengolah udara bersih? Ya. Ya. Tujuan belajar kita hari ini, siswa diharapkan mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Nah, ini nanti Kak ada tugasnya ya. Lalu yang kedua, siswa mampu menemukan informasi tentang organ pernapasan hewan. Nah, berarti hari ini kita akan mencari tahu cara kerja organ pernapasan manusia itu seperti apa, urutannya bagaimana. Lalu kalian juga harus tahu hari ini, setelah belajar nanti harus tahu alat pernafasan hewan serangga itu apa, reptil itu apa. Nah, itu nanti kita akan belajar hari ini, ya. Nah, di sini ada gambar pohon. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kenapa sih Pak Aga di sini kok malah gambar pasang pohon bukan manusia atau hewan? Nah, tadi sesuai judul tema 2 tadi, ya. Pohon itu menghasilkan oksigen atau udara bersih yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain termasuk hewan ya. Jadi tadi tema 2 kan judulnya udara bersih bagi kesehatan. Nih, judulnya udara bersih bagi kesehatan. Jadi ya pohon itu salah satu yang menciptakan udara bersih, menghasilkan oksigen agar kita bisa bernafas, kita manusia bisa bernafas, hewan bisa bernafas. Nah, itu. Jadi pohon itu tetap penting keadaannya, ya. Nah, ini. Pak Aga sudah masuk ke organ pernafasan manusia. Sesuai subtema 1 tadi, judulnya apa? Cara tubuh mengolah udara bersih, ya kan? Nah, ya ini. Tubuh mengolah udara bersih itu caranya bagaimana? Nah, ini. Di sini Pak Aga tunjukkan organ-organ pernafasan manusia atau bagian-bagian alat-alat pernafasan yang ada pada manusia. Yang pertama, A. Bagian A ini hidung. Di sini bagian hidung, ya. Lalu yang B ada faring. Faring itu di sini. Faring itu apa? Kalian sambil buka buku cetak kalian. Di buku cetak kalian ada di halaman 13 sampai 15. Faring itu apa? Di buku halaman 13 dijelaskan, faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Jadi ada pertemuan di sini. Di faring itu saluran pertemuan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Itu pertemuan dari kedua saluran tersebut dinamakan faring, ya. Nah, lalu setelah udara hirup masuk lewat hidung, lewat faring, lalu udara itu nanti mengalir melalui laring. Laring itu jakun. Nah, ini Pak Aga ada nih di sini, jakunnya menonjol ya, ada ya. Kalau cewek tidak kelihatan, kalau perempuan tidak kelihatan. Tapi kalau laki-laki nanti kalau sudah besar, sudah dewasa nanti ada, ya. Kalau anak-anak belum, ya. Laring itu jakun atau teka, ya. Jadi itu sudah ada di bagian belakang faring, ya. Lalu setelah melalui laring, dia akan melalui trakea. Trakea itu apa? Trakea itu jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk, ya. Itu yang namanya trakea.
Jadi fungsinya trakea itu untuk mendorong debu-debu dan bakteri yang masuk. Trakea ini yang warna biru ini. Dari atas ini sampai sini ini trakea. Ya. Lalu yang E, bronkus. E itu bronkus, di sini bronkus. Ini percabangan, jadi dibagi dua ke paru-paru kiri, ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, percabangan itu yang membagi dua itu namanya bronkus. Jadi bronkus itu adalah percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanannya. Ini bronkus kirinya, ini bronkus kanannya. Ya, lalu F, paru-paru. Ini paru-paru kanannya, ini paru-paru kirinya, ya. Karena gambarnya menghadap ke arah kita, berarti kirinya di sebelah sini, kanan di sebelah sini. Lalu yang terakhir ada diafragma. Diafragma itu otot ya, otot perut. Ya, otot perut. Otot di dalam perut itu namanya otot diafragma. Itu untuk mengatur pernafasan kita, ya. Di buku ada, nanti kalian bisa baca lagi di buku halaman 13 sampai 15, ya. Jadi cara kerjanya ini. Cara kerja organ pernafasan manusia, yang pertama itu udara masuk atau terhirup melalui hidung dan udara nanti disaring oleh bulu-bulu hidung, ya. Yang kedua, kemudian udara mengalir ke arah faring dan laring, ya. Yang ketiga, setelah melewati faring dan laring, udara akan masuk ke batang tenggorokan atau yang disebut trakea tadi. Ya, trakea fungsinya untuk mendorong keluar debu dan bakteri. Setelah melewati trakea, udara akan terpisah ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri melalui bronkus. Bronkus itu cabangannya tadi ya, yang bentuk huruf Y itu untuk bronkusnya. Lalu terjadi pertukaran udara dalam oksigen. Dari oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, pertukaran udara itu terjadi pada alveolus. Di dalam paru-paru itu ada lagi namanya alveolus, ya, itu terjadi pertukaran udara di situ dari oksigen menjadi karbon dioksida, namanya alveolus, ya. Nah, ini tahu nggak persamaan dari burung dan hewan ini? Terus persamaan, perbedaan dulu. Perbedaannya apa? Kalau burung, kuda, katak, jenis makanannya sama atau beda? Pasti beda ya kan? Lalu persamaannya apa? Di sini ketiga hewan ini sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Iya nggak Pak? Betul nggak Pak? Kita buktikan sekarang ya. Nah ini, tahu hewan apa ini? Ya, ini hewan cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit. Oksigen yang masuk, ya, oksigen masuk lewat kulit cacing ini. Nanti akan masuk ke kapiler ya, lalu nanti mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 melalui kulit juga gitu. Nah, ini serangga lebah ya. Serangga lebah alat pernafasannya apa ya kira-kira ya? Nah, ini alat pernafasan serangga itu adalah trakea. Trakea. Sama seperti manusia juga punya trakea. Tapi kalau lebah dia tidak melalui hidungnya, namun melalui tubuhnya. Tubuhnya itu terdapat trakea. Jadi udara yang masuk langsung ke tubuhnya, langsung ke trakeanya. Di sini di pinggir-pinggiran sini, ya. Ini trakeanya terhubung di bagian tubuh serangga. Jadi alat pernafasan serangga itu trakea, ya. Lalu ikan bernafas dengan insang. Ya, bernafas dengan insang. Nah, ini. Jadi air masuk melalui mulut, keluar melalui insang. Insangnya itu bisa terbuka, bisa juga insangnya tertutup. Nah, ini pernafasan ikan adalah menggunakan insang.
Lalu katak sama seperti manusia. Kalau saat katak kan kecil beda sama saat katak besar. Katak kecil itu dia bernafas dengan insang, tapi kalau katak dewasa dia menggunakan paru-paru. Ya. Ular juga sama menggunakan paru-paru. Nah, ini tugasnya. Nanti kalian baca kembali buku cetak tema 2 halaman 13 sampai 15. Lalu login ke agendasekolah.com, mengerjakan LK yang sudah disediakan. Nah, tugasnya nanti tuh menggambar organ pernafasan manusia yang tadi dan menjelaskan urutan pernafasan manusia. Udaranya tuh masuk lewat mana gitu. Nanti dijelaskan, nanti di LK itu kalian jelaskan ya. Nah, ini LK-nya membuat bagan tentang cara kerja organ pernafasan manusia. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke guru kelas masing-masing, oke? Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi, terima kasih.